Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa subscriber yang ingin tahu gimana sih caranya menerbitkan buku cerita bergambar atau picture book, sementara sayanya tuh hanya bisa menulis, nggak bisa menggambar atau memberi ilustrasi. Ini emang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemula ya. Oke, saya akan jawab di video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa seperti biasa untuk subscribe channel ini. Ya, terima kasih yang udah subscribe, komen, like, dan tidak pernah skip iklan di video-video di channel ini. Dan sekarang kita langsung aja mengurai jawaban yang tadi. Check it out. Kalian pasti pengen banget ya punya buku seperti yang saya terbitkan ini. Bukunya judulnya Aku Belajar Sabar ya. Nah, di buku ini kalian bisa lihat tidak hanya tulisan, cerita, tapi juga ada ilustrasinya. Seperti juga di buku ini, buku yang saya tulis, yang saya terbitkan, judulnya Ladana dan Kerbau Hadiah. Ini juga ilustrasinya keren-keren kan? Ya, lihat ya, bisa dilihat. Nah, apakah saya membuat ilustrasi untuk buku picture book ini? Enggak ya, di sini ada penulisnya adalah Benny Ramdhani, lalu di bawahnya ada ilustratornya Alvinsky ya. Jadi di sini juga ada nih penulisnya Benny Ramdhani, ilustrator Ade Prihatna. Kesimpulannya, buku-buku yang saya terbitkan ini enggak diilustrasi oleh saya. Saya dalam hal ini hanya menulis naskah. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bisa mendapat partner ilustrator kalau kita posisinya sebagai seorang penulis? Oke, jadi gini ya teman-teman, picture book ini idealnya memang menurut saya ya, ditulis dan diilustrasikan oleh satu orang, biar konsepnya secara menyeluruh tersampaikan, cerita maupun visualnya atau ilustrasinya. Cuman masalahnya, nggak semua penulis bisa membuat ilustrasi. Sebaliknya, nggak semua ilustrator yang biasa membuat ilustrasi itu bisa menulis dengan baik. Kalau menggambar aja sih banyak yang bisa ya penulis, tapi secara kualitas ya perlu dipertanyakan ya. Sebaliknya, ilustrator juga banyak yang bisa menulis cerita, tapi sekali lagi kualitas ceritanya perlu dipertanyakan juga. Walaupun ada beberapa penulis yang saya tahu bisa banget dia membuat ilustrasi, dan juga ada beberapa ilustrator yang saya tahu banget dia juga jago menulis cerita. Lantas mengapa mereka itu jarang menulis dan mengilustrasi sendiri? Ya karena menulis dan mengilustrasi itu tugasnya sama-sama berat. Jadi kalau dipikul langsung dua itu mungkin effortnya gede banget dari sisi waktu, tenaga, ide, pikiran, dan lain-lain ya. Akhirnya ketimbang nanti memikirkan kualitas satu produk yang ditanggung sendiri, mendingan dibagi-bagi ya. Kebayangkan lamanya untuk menulis juga lama, untuk mengilustrasi lama. Jadi akhirnya dibagilah tugas itu, ada yang menulis, ada yang mengilustrasi. Nah, gitu deh ceritanya ya, latar belakangnya. Kembali ke pertanyaan tadi, gimana kalau saya hanya bisa menulis cerita tapi nggak bisa mengilustrasi? Sama dong sama saya. Ya, selama ini saya ya posisi seperti itu. Saya hanya bisa menulis cerita tapi nggak bisa mengilustrasi. Boro-boro ilustrasi, bikin garis aja nggak pernah lempeng. Ya, bikin bulatan aja nggak pernah ketemu ujung sama ujung. Ya, jadi saya hanya menulis. Lalu gimana buku-buku saya ini dapat ilustrasi? Ada bermacam cara ya, dan kalian bisa simak satu persatu. Oke, kita ke yang nomor satu. Nomor satu, nih tugas kalian hanya menulis naskah ceritanya aja. Setelah itu ya nulis naskah ceritanya yang bagus dong ya, yang berkualitas, yang sesuai dengan standar penerbitan. Pokoknya yang keren lah. Kalian bisa belajar di video-video saya sebelumnya bagaimana menulis untuk picture book ya, menulis naskah untuk picture book ini. Kemudian setelah itu saya kirim ke penerbit. Nanti urusan ilustratornya diserahkan sepenuhnya kepada penerbit ya. Nanti ada editor yang menghubungi kita, terus dia akan bilang ilustratornya sini, ilustrasinya gini-gini. Kadang-kadang ada diskusi juga sih, misalnya kami ini maunya ilustratornya siapa gitu ya. Nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain. Biasanya saya sih punya ilustrator favorit ya, seperti misalnya Alvin yang ilustrasi ini, atau Haikal yang mengilustrasi buku Kerak-Kerak ya. Ada berapa lagi lah, banyak sih ilustrator favorit saya. Nah, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, tapi setidaknya editornya tahu kalau saya senangnya misalnya, saya senangnya yang semi manual dicampur digital, artinya kombinasi tapi keren ya, tetap kerasa manualnya. Itu ya, jadi saya serahkan sepenuhnya lah sama penerbit, sama editor untuk mencari ilustrator yang pas buat cerita yang saya tulis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita yang cari ilustratornya, kemudian kita join ya. Nah, gimana caranya nyari ilustrator ya? Kita
silaturahmi lah ke forum-forum ilustrator ya. Kalian masuk di grup-grup Facebook tuh banyak ya, ketik aja ilustrator Indonesia. Nanti ada tuh forum-forum atau grup ilustrator Indonesia, atau ketik aja forum penulis bacaan anak. Nanti di situ tuh gabungan antara penulis dan ilustrator. Biasanya mereka melakukan sinergi ya. Jadi kalian jangan malu-malu lah ikut forum-forum seperti itu ya, walaupun kalian misalnya introvert, pemalu gitu, tapi kalau untuk kepentingan karya kalian ya jangan malu ya. Jadi di situ bisa kalian cari ilustrator itu. Kerjasamanya kayak gimana? Oke, kita bahas ya. Langkah berikutnya, setelah kalian menemukan forum-forum yang ada ilustratornya, kalian lihat deh portofolio mereka ya. Kira-kira kalian cocoknya sama siapa gitu, yang gaya atau stylenya model bagaimana. Kalian colek-colek aja ya, DM atau Japri gitu ya. Saya pengen diilustrasikan begini-begini, pokoknya kalian ngomong aja apa adanya. Atau kalau kalian malu Japri ya, kalian posting aja, bikin thread di forum-forum itu. Saya ingin cari ilustrator untuk kerjasama penerbitkan picture book. Saya punya naskah yang insya Allah bagus begini-gini. Pokoknya intinya sih ngumumin bahwa kalian cari ilustrator ya. Nah, ilustrator itu banyak ya macamnya dan jenisnya, juga layernya ya. Ada yang udah senior banget, bayarannya tentu tahu sendiri. Ada yang middle, ada yang newbie, yang baru-baru ya. Kalian tinggal pilih aja sih. Nggak melulu yang senior juga mahal bayarannya, tapi ya tahu sendirilah. Dan yang newbie nggak melulu atau nggak selalu karyanya jelek ya. Banyak juga yang baru-baru ternyata karya-karyanya bagus. Jadi kalian pintar-pintar aja, jangan berdasarkan dia senior, dia newbie gitu ya. Lihat ke karyanya. Yang kedua ya lihat juga kira-kira orangnya enak gak diajak kerja sama. Jadi jangan langsung ke forum main caplok aja. Kalian standby aja di forum-forum itu dulu, cari tahu gitu ya. Tanya-tanya sama penulis yang ada di situ gimana kerjasama dengan ilustrator ini. Kalian bisa tanya-tanya juga soal price list ya, tarif honornya. Kenapa? Ya, sekarang kita beralih ke kerjasama. Jadi kalau kalian yang mengajak ilustrator untuk kerjasama dari awal, maka ada dua konsep bayarannya ya. Yang pertama, kalian langsung membayar karya-karya ilustrator itu ya. Ilustrasinya kalian order, nanti ilustrator yang ngasih langsung jual putus, langsung beres. Nanti kalian serahkan ke penerbitnya. Ilustrasi itu adalah milik kalian. Miliknya maksudnya untuk menerbitkan. Kalau hak cipta tetap ada di tangan ilustratornya ya, nama ilustratornya tetap harus ditulis. Nah, cara kedua kerjasamanya adalah kalian join, nanti kalian kalau udah deket ya ngobrol-ngobrol, oke nanti kalau ini terbit, kita 50-50 aja sistemnya. Entah itu nanti kalian dengan penerbitnya jual putus atau royalti. Saran saya sih ya royalti ya, biar fair nanti pembagiannya. Tapi kalau lagi BO butuh uang, ya silahkan jual putus. Bagaimana sih sebenarnya umumnya? Ya kebanyakan ilustrator sih maunya ya jual putus nih, langsung kalian beli gitu ya, nggak mau nunggu dari penerbit. Karena ya mereka maunya selesai kerja langsung dibayar. Beberapa sih tetap pengen royalti, jadi tinggal negosiasi aja dengan ilustrator kalian sebagai penulis, oke? Ya, kalau kalian ingin order langsung ke ilustrator ya, jadi sebelum kirim ke penerbit, kalian udah langsung order ilustrasi ke ilustrator, ini kalian harus tahu dulu kisaran harganya ya. Kisarannya itu satu spread gitu ya, bukan satu halaman tapi dua halaman, biasanya satu bukaan gitu ya, itu namanya satu spread. Itu kisaran antara ya 300 sampai 1,5 juta, tergantung ilustratornya ya, tergantung seniornya, biasanya juga tergantung tingkat kesulitannya. Kalian harus pahami ini dulu sebenarnya ya, jadi tahu kalau nanti jangan kaget atau jangan nawar kemurahan, nanti kalian malah di-kick balik sama ilustratornya. Tahu dulu pasarnya, kalian boleh kok nanya ya sama mereka dengan baik-baik, price listnya berapakah gitu ya, minta price list ya, harga pengerjaan untuk ilustrasi buku per halaman atau per spread, hanya harganya berapa, nanti tinggal dihitung aja kalian bikin naskahnya untuk berapa halaman. Biasanya kan 24 atau 36, itu 24 halaman itu berarti 12 spread, kalau 36 berarti berapa tuh ya, tinggal dihitung aja 18 ya, belum termasuk cover, itu juga harus dibayar ya. Atau gimana caranya, kalian nanti tinggal diskusi sama ilustratornya. Kalian juga bisa kok tanya-tanya sama penulis-penulis yang senior di grup-grup atau di forum-forum yang ada di media sosial. Oke. Dan apa aja sih yang harus diperhatikan penulis ketika kerja sama semacam ini ya? Kalian harus tahu juga bahwa biasanya ilustrator mempertimbangkan si penulisnya ini kredibilitasnya seperti apa. Kalau yang udah senior atau yang udah sering nulis, biasanya mereka percaya aja pakai royalti karena yakin nanti tembus penerbit. Tapi kalau yang newbie ya penulisnya, biasanya ilustrator juga ragu-ragu nih, kan sama aja penulis gimana kepercayaannya. Jadi tingkat kepercayaan itu harus dibina benar-benar. Kalau kalian newbie, kalian harus meyakinkan bahwa naskah yang kalian tulis dan order ke ilustrator itu nantinya akan
diusahakan terbit. Jadi kalian harus bikin naskah yang baik, karena ilustrator biasanya yang udah senior apalagi tahu banget naskah yang bagus, tema yang menarik itu kayak apa. Terus dia juga akan melihat juga nih kira-kira dia pasti bakal terbit atau enggak gitu ya. Oke, kecuali yang jual putus tadi, yang sistem order putus selesai, dia nggak peduli mau terbit atau enggak, ya yang penting dia udah dibayar ilustratornya gitu. Dan kalian harus mempertimbangkan attitude ilustrator, karena ada yang ilustrator yang kerjanya lama, memakan waktu lama dan suka ngilang. Itu kayaknya penjelasannya cukup ya, atau kalian ingin tahu hal lainnya? Saya hanya bisa menjelaskan sampai situ, tapi kurang lebihnya ya demikian ya. Hal lainnya yang perlu saya infokan, misalnya ya, kalau kalian mau kerja sama ilustrator, sebaiknya benar-benar chemistry-nya terjalin erat, biar nanti nggak miskom ya, misalnya ilustrasinya ternyata di luar yang kalian bayangkan sebagai penulis cerita. Ya, beberapa sering terjadi kayak gitu. Nah, apakah kalian mau memakai cara menyerahkan naskah langsung ke penerbit? Itu nggak masalah. Atau cara kedua, kalian udah kerjasama dengan ilustrator, dan kalian mengirimkan naskah dan ilustrasi ke penerbit. Itu juga bebas ya. Jadi pilihannya ada dua, bahkan kadang-kadang sih ada juga yang sistemnya adalah ilustrator yang order ke penulis ya. Itu mungkin saja terjadi karena ilustratornya punya link misalnya ke penerbit, tapi dia nggak punya naskah yang bagus. Itu bisa kok. Dan kalian juga bisa mengikuti misalnya workshop atau apa yang biasanya udah disediakan ilustratornya. Kalian ikut workshop penulisan picture book kayak room to read kayak gitu ya, biar kalian lega aja gitu udah disediain ilustrator ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka kirim naskah aja ke penerbit, biar semua urusan ilustrasi itu diserahkan oleh editor penerbit, karena saya kurang cukup waktu lah untuk nyari-nyari ilustrator, ngawasin ilustrasi juga. Saya pengennya nulis aja gitu ya. Entah lagi, nggak tahu ya, kalau nanti saya lagi pengen kerjasama, mungkin aja saya order atau kerjasama langsung dengan ilustrator dulu, barulah kirim ke penerbit. Sampai sekarang sih belum kepikiran ya. Kalian sendiri lebih suka yang mana, prefer yang mana, atau kalian pernah kerjasama dengan ilustrator dalam bentuk yang lain? Tolong ceritain di bawah, sharing sama teman-teman yang lain ya. Gimana sih penulis kerjasama sama ilustrator? Mungkin ada yang beda dari penjelasan saya ini. Guys, sampai di sini aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini terus-terusan. Dan ya, video kali ini emang pendek aja sih, karena memang jawabannya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ditunggu lagi buat yang pengen tahu banyak hal tentang penerbitan buku. Silahkan tulis aja di komen. Nanti akan saya jawab yang benar-benar urgent, yang perlu diketahui oleh orang banyak tentu saja. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan bosan-bosan untuk nonton video-video di channel Bening Info. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.